Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pupu Septianti, NIM 2230603190 dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Saya akan mereview jurnal. Ada dua jurnal yang saya review. Jurnal yang pertama ada analisis penilaian kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan metode EVA pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Penulisnya ada Maulana Lihiwa. Yang pertama ada tujuan dan referensi penelitian. Penelitian ini bertujuan menilai kinerja keuangan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk selama periode 2015 sampai 2017 menggunakan metode EVA. Referensi penelitian ini tinggi meningkat kebutuhan perusahaan untuk tidak hanya fokus pada laba bersih, tetapi juga pada penciptaan nilai ekonomis real bagi pemegang saham. Yang kedua ada metodologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis EVA. Langkah-langkah analisis meliputi perhitungan. Ada Novan, ada inverse capital, ada WACC, ada capital charges, ada EVA. Kelebihan jurnal: metodologi jelas dan sistematis, fokus pada indikator modern yang relevan dalam menilai kinerja manajemen. Yang ketiga ada memberikan praktis bagi manajemen perusahaan dan pemegang saham. Yang kelima ada kekurangan. Penelitian terbatas hanya pada 3 tahun hingga tren jangka panjang belum tergambarkan. Yang kedua ada tidak ada perbandingan dengan perusahaan lain di skor yang sama sebagai perbandingan eksternal. Yang ketiga ada penulis tidak menyajikan sistematis EVA terhadap mengubah WACC atau strategi manajerial. Kesimpulannya ada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk menunjukkan kinerja keuangan yang positif selama 2015 sampai 2017 berdasarkan periode EVA dengan nilai EVA yang terus meningkat setiap tahun. Hal ini mencerminkan kemampuan manajemen dalam menciptakan nilai tambahan ekonomis melalui peningkatan laba Novan atau efisiensi biaya investasi capital charges. Jurnal yang kedua berjudul Analisis Kebangkrutan pada PT Sumalindo Jaya Lestari Tbk. Penulisnya ada Wardasari, Alfrida, dan Imam. Yang pertama ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi kebangkrutan pada PT Sumalindo Jaya Lestari Tbk selama periode 2011 sampai 2014 menggunakan periode Almaz-Zicor. Yang kedua ada metodologi. Penelitian ini menggunakan model Almaz-Zicor untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan. Di sini ada 5 rasio utama dihitung untuk, yaitu ada X1 modal kerja atau aset total aset, X2 adalah laba tahan atau total aset, yang X ketiga ada X3 EBIT atau total aset, X4 nilai pasar ekuitas atau total uang, X kelima ada penjualan atau total aset. Berikutnya ada nilai Z-nya, ada Z 1,23 berisiko tinggi bangkrut. Yang kedua ada 1,3 Z 2,290 area abu-abu, Z 2,90 aman dari kebangkrutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai skornya perusahaan dari 2011 sampai 2014 selalu berada di bawah 1,23, bahkan negatif. Kekuatan perusahaannya menggunakan metode yang tepat teruji Almaz-Zicor untuk analisis prediktif kebangkrutan. Yang pertama ada penyajian data dan interpretasi per tahun untuk cukup jelas dan sistematis. Yang kedua ada penyajian rekap data rasio
keuangan S1 sampai S5 untuk transparansi perhitungan. Yang kelima ada kelemahan rentang waktu analisis terbatas hingga 4 tahun. Yang pertama, tidak ada pembahasan faktor eksternal secara kuantitatif yang mempengaruhi kebangkrutan. Yang kedua, tidak ada upaya pembandingan dengan perusahaan lain sehingga benchmark. Yang ketiga, ada kekurangan pembahasan mendalam tentang strategi manajemen yang dapat memperbaiki kondisi perusahaan. Kesimpulannya, penelitian menyimpulkan bahwa PT Sumalindo Jaya Lestari Tbk berada dalam kondisi keuangan yang sangat risiko tinggi terhadap kebangkrutan 2011 sampai 2014. Hal ini menyebabkan oleh kerugian operasional yang terus terjadi, penurunan penjualan dan tidak efektif menggunakan modal kerja. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.